arsiteknya. Dipersilakan, semonggo. Ya, ini saya alhamdulillah pokoknya langsung saja nggih. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya nyalakan dulu biar semangat, nggih. Videoku ndi yo? Biar semangat, nggih. Nggih, Oke. biar semangat. Pun remang-remang tapi semangat nggih, tetep nggih. Suasana remang-remang. Tetap semangat. Bapak-bapak ya. sekalian yang dihormati, yang kami hormati, semuanya kami sayangi, nggih. Sesepuh wonten mboten niki nggih, sesepuhipun. Ada Pak Muhail. Mboten rawuh nggih. Ada Pak Paling sepuh Pak Muslim napa? Pak Muhail. Oh, Pak Muhail. Ini Pak Agus mau masuk, Pak Agus. Nggih, monggo. Oke, lanjut aja Pak Lidi. Mawon sekalian. Lanjut. Nggih, kula entosi mawon sekalian. Udah masuk. Udah masuk Pak Agus. Monggo Pak Lidi. Nggih. Agus sudah masuk. Agus sudah masuk. Nggih, matur suwun Pak Agus. Ahlan wa sahlan, selamat datang ini Pak Dek. Sudah datang. Ini saya alhamdulillah diingatkan untuk secepatnya ya membuat apa namanya ya. Kemarin sudah ajukan beberapa alasan-alasan untuk kenapa kok saya beri judul redesign nggih. Niki kula jujur mawon soalnya ya sudah biasa nih kalau berbicara seperti ini biasa jelujur ngaten mangke nek mboten dipun Mas Romi mangke Pak sudah berapa jam ngaten nggih kula mangke tak. Jadi kemarin sudah saya di dalam rapat pertama sudah sampai dasar untuk saged kita merenovasi atau lebih malah meredesain. Renovasi itu biasanya kesannya ya hanya memperbaiki ngaten nggih. Tapi sebenarnya ya makanya saya macamnya banyak lah ngaten nggih, intinya ada rekonstruksi, ada redesain, ada reuse ngaten nggih. Sebenarnya macamnya kata. Nah, kita atau revitalisasi, Pak. Nah, sepertinya dari sekian banyak definisi atau sekian banyak judul ngaten ya, lebih tepat redesign mengingat setelah kita adakan survei ke sana itu ya, antara lain yang paling ekstrimnya gitu ya, yang paling ekstrim atau paling signifikan itu adalah ketinggian lantai. Karena ketinggian lantai nanti akan bertambah dari ketinggian lantai utama itu nanti itu sampai 50 cm sekitar itu. Sampai 50 ya, 40 sampai 50 cm. Sehingga praktis nanti bangunan belakang juga akan menjadi cendek. Plafonnya, yang bangunan yang dari maksudnya yang sekarang dipakai oleh ibu-ibu, oleh akhwat, oleh ibu-ibu itu nanti akan plafonnya sangat cendek itu. Nah, apakah itu nanti di dalam forum ini tetap saya masih memberikan peluang atau kesempatan untuk berdiskusi, untuk kalau ada masukan-masukan misalnya ya sudah dipertahankan saja, kita pakai reuse, misalnya reuse itu maksudnya ya tetap bangunan itu cuman kita perkuat, kita tambah-tambah apa yang kita tambahkan itu ya, atau revitalisasi ngaten ya. Apakah begitu? Karena nanti ke depan misalnya sudah 50 tahun bangunan tersebut berdiri, itu biasanya sebutannya jadi revitalisasi.
Revitalisasi itu biasanya terkait dengan terkait dengan apa cagar budaya. Dianggap nanti udah dianggap bangunan yang bercagar budaya. Didaftarkan angsa atau ya sudah orek-orekan nggih. Bentuknya lingkaran ya bulatnya ora kaya Pertamina ngaten ya supaya bulat-bulat ngaten. Nggih. Nah, itu nanti makanya saya minta bantuan pada sipil nanti karena nanti rencananya saya strukturnya untuk yang kaki-kakinya itu pakai beton. Jadi nanti dari gambar saya kemungkinan kakinya itu sekitar 60 sampai 70. Tebelnya ketebal sampai bisa sampai 70 loh yang bawah. Naik ke atas mungkin lebih kecil. Jadi nanti ada detailnya dari saya. Sayangnya nih potongannya belum rampung gitu. Jadi saya diingatan Pak Agus jadi wah iya kayak gambarku urung rampung gitu. Nah, jadi ini apa namanya? Nanti potongan itu sangat membantu untuk nanti dari sipil bantu menghitungkan kekuatannya sudah cukup kuat tidak, Anten. Yang jelas kita dari arsitek hanya memperkirakan bahwa saya itu sudah cukup kuat, ngaten nggih. Jadi nanti kita beri penugasan untuk beramal soleh nggih, istilah amal soleh ya. Jadi tiga hal yang akan kita setelah kita meninggal itu tetap akan ada, itu kan. Yaitu apa? Ya anak soleh, gitu, amal jariah kan gitu kan, sedekah jariah dan yang itu ilmu yang manfaat. Ya, semoga ini semua bisa kita dapatkan ya, milih lah dengan anak soleh apa sih yang mau mendoakan orang tuanya ya. Yang kedua atau ilmu ataukah yang ini tadi amal jariah pun. Bapak Ibu sekalian, Bapak semua nggih. Ini kita dari yang tadi lanjut lagi nggih. Jadi dari atas dasar ketinggian lantai yang begitu signifikan, ketinggian nambahnya nanti terus kemudian kita ukur-ukur juga nanti bangunan masjid tengah juga mendelep. Nah, tengah itu nanti mendelep. Nah, terus saya pikir nek dibongkar atasnya saja itu nanti juga strukturnya ngikuti. Tetap saja nggak kuat struktur yang bawah kalau nanti naikkan ke atas. Ngaten gitu. Intinya akhirnya saya pikir sudahlah ya sambil nanti diperluas karena yang sekarang itu kemarin itu kalau nggak salah saya ukur-ukur cuma 13 meter kalau nggak salah ini nih lebarnya 13-14 lah. Nah, ini nanti akan nambah dari 13 menjadi 15 meter diameter tengah ya. Mau saya tambah lagi habis kecuali nanti boleh itu yang 3 meter itu yang samping itu bisa saya pakai untuk memperlebar ya monggo, tapi kalau enggak ya cuma 19 meter. 19 meter itu kalau dikurangi 2 meter kanan kiri kan udah 4 meter tinggal 15 Pak gitu. Main saya ukur itu tapi belum pakai yang tanah yang buat jalan dulu Pak, sebelah selatan ada tanah buat jalan sekitar 3 meter itu Pak. Itu belum saya ukur, maksudnya belum masuk di tanahnya masjid ini. Jadi saya anggap itu hanya sampai kepada batas itu yang saat ini ada dindingnya masjid itu yang terakhir itu sampai saya pentokkan sampai tempatnya Pak Dovir itu yang berbatasan itu ketemu 19 meter. Itu sesuai dengan sertifikat kalau nggak salah. Nah itu tadi ada Pak Muslim juga di situ ya. Ada Pak mboten nggih. Ya intinya 19 meter lah saya dapat data. Lah ke belakang 44 meter, 44,3 meter. Nah niki bangunan tadi udah saya share. Intinya ada dua peruntukan yang utama, yaitu untuk bangunan depan itu yaitu yang bangunan utama yaitu tempat sholat. Tampilin layar. Itu sudah di grup ya? Niki, sudah di grup tadi. Ada di grup saya foto. Ada di grup tadi udah. Saya kirim di grup. Iya, diambil sekali sini bareng-bareng. Nah, kat sini loh. Ya monggo itu Pak kami monggo. Sama satu. Nah itu jadi
ada yang besar, bangunan besar, dan ada yang kecil ya. Yang besar itu yang untuk yang ikhwan, terus yang kecil itu yang untuk yang akhwat. Nah, saya punya pemikiran yang akhwat mungkin tidak 2 lantai saja, turunkan saja karena juga menurut saya secara estetika terutama estetika itu untuk akhwat terlalu besar begitu. Jadi udah kecilin saja, nanti akhwat lebih rendah begitu ya. Jadi tidak 2 lantai. Kalau ini yang ikhwan memang 2 lantai. Direncanakan 2 lantai, yang akhwat rencana turun itu masih salah juga bangunannya. Jadi ini kan hasil sketsa yang 2 minggu yang lalu begitu. Ya, oke, itu saja lah. Nanti yang bawah ini kemarin ada lantai yang bawah sama basement itu kemarin ketemu pas ngobrol sama Pak Agus, katanya yang bawah itu nggak usah kasih basement katanya gitu. Maksudnya dari selentingan kabar-kabar burung gitu ya. Nah, saya ya monggo, karena kalau saya yang bawah itu kenapa saya beri basement, karena ya dulu itu pas ketemu saya pada yang update Pak, yang update gitu. Bangunannya update pokoknya lah. Update ya saya yo rata-rata pakai basement. Kenapa basement? Ya toilet itu, gudang. Terus apa sesuatu yang nggak bisa dimunculkan, nggak perlu dimunculkan, kita letakkan di bawah. Untuk toilet, untuk gudang, barangkali juga parkir yang sementara atau apa yang itu, atau bahkan yang menginap gitu ya, bisa masuk ke bawah misalnya. Begitu. Terus juga gudang itu, dapur ngaten. Itu atau ruang marbot ataupun ya sesuatu yang memang bisa diletakkan di bawah, kita letakkan di bawah ngaten. Nah, dan di bawah itu tidak mesti peteng atau enggak mesti itu adalah gelap-gelapan, enggak gitu. Itu kan bunker, kalau bunker aja mungkin itu ya. Ini kan kalau bunker zaman sekarang juga pakainya AC Pak ya. Juga kinclong dan sebagainya karena udah teknologi. Jadi ini nanti saya berencana tetap ada basementnya, cuman tidak tidak full. Jadi tidak semua area di situ tuh dijadikan basementnya, itu bawahnya enggak. Bisa separuh, bisa 50% ya, atau 50% bisa juga cuman 10%. Sifatnya itu tadi untuk supaya lebih lebih bangunan itu lebih cantik ya, lebih estetis lah, secara estetis, dan juga secara aspek toharo juga menurut saya lebih nyaman gitu di bawah itu. Ya, wis arep keceh-kecehan yang ngisor silahkan itu kan. Ayo munggah ndur wis resik gitu kan, udah secara toha itu. Artinya itu kita secara fikih sudah insyaallah lebih memenuhi. Di atas sudah dikai kubangan-kubang sing macam-macam ngoten nggih. Nah, itu saja dari saya. Terus tentang bentuk bangunan sebagainya, bentuk denah, ini tadi sudah saya share, yang lingkaran bentuk denahnya sudah saya itu juga ya Pak. Sudah saya share di grup, mungkin Pak Romi bisa meng-share di sini yang lingkaran. Nah, jadi itu pun jadi masanya juga lingkaran semua. Nah, pertanyaannya mungkin gini, Pak, nek sholat jamaah mosok lingkaran kok ora efektif. Nah, disinilah maksud saya begini. Ya, itu kan bentuk luar. Jadi nanti maksud saya pinggir-pinggirnya itu bisa dipakai tetap kotak. Tetap kotak, dalamnya itu ada kotaknya. Maksudnya untuk jamaah tetap kita tetap nyaman lah gitu, bukan tuh jadi semuanya ikut melingkar, itu tidak begitu. Tapi tetap nyaman. Nah, itu baris tetap sop-sopnya gitu ya. Hanya saja memang yang bangunan sekarang kan itu adabnya yang saya pahami ya belum diukur secara teliti banget ya, ketelitian sekian persen itu yang baru langsung disesuaikan tipnya barat timur, tapi kita akan menghadap geser sekitar 25 derajat sesuai dengan arah kiblat. Jadi nanti pengimamannya sudah menggeser yang sekarang begitu. Jadi itu pun nanti butuhan tembak langsung supaya bisa. Nah, ini gambar yang untuk masa ya. Jadi masanya 2 masa besar Bapak-bapak sekalian. Masa untuk sholat
yang pria dan sholat wanita yang belakang itu. Nah, itu masih kelihatan di situ juga ada sepis. Sepisnya sedikit sekali Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian ya. Setelah diberi masa seperti itu sepisnya habis. Artinya apa? Untuk ruang bermain, untuk ruang apa istilahnya kemarin itu kita sudah sempat kita berapa ruang itu ada sampai 20-an ruang ya, apa 15 ruang. Itu dari 15 ruang itu kan butuh tempat atau butuh volume ruang atau butuh luas ruang lah. Ini yang sedang saya pikirkan atau kita pikirkan nanti kalau misalnya tidak atau bangunan itu hanya satu lantai saja atau saja hanya di atas gimana kita akhirnya kita letakkan di atas saja, naik atas itu. Ya kan nggak mungkin. Jadi paling yang sangat memungkinkan parkir udah di bawah Bapak-bapak. Di bawah. Kalau itu sudah habis itu. Ngaten, cukup dari saya sekian. Jadi yang paling penting saya untuk beberapa keputusan dari rapat saya di sini. Jadi ini nohumnya itu ya. Jadi kalau suara di luar ini saya mungkin mau ya karena kita hearing kan udah hearing proses hearing ya sounding itu kemarin sosialisasi dan itu udah ada beberapa kesepakatan udah tak ketik ini bagus-bagus habis itu terus ini Pak nggak jadi ini ada ini lah ya nggak apa-apa nanti mau ada perubahan lagi saya catat lagi tapi jangan berubah terus karena nanti di lapangan yang gambarin kan gitu tapi tetap Pak Muhail ya kita berubah di atas hitung ya sudah masuk ke perhitungan sana. Nah itu yang nanti akan membuatnya kacau itu. Semuanya Pak Agus ya. Semuanya. Dulu pertanyaan coba saya jawab. Saya tutup dulu videonya. Inilah memang apa ya, saya hendak kita mesti ketemu lewat darat memang untuk kita tapi ya kita konekkan antara silakan Mas Jujung atau Agus karena kemudian diberi untuk memberikan saran dan dipersilakan untuk cara renov ini biar sumbeng tapi kan lawannya keputusannya bagus tapi dia dari apa ya misalnya kos lah ya kos terus sama pengerjaan Mas Lidi ya kalau basement tapi kalau udah sampai basementnya udah sampai 1, 2 mungkin juga harus kontraktornya benar komplit sama orang di yang apa itu ya Terima juga nih hari ini panas gambarnya sampai ini aja yang 19 kali Mas yang batas yang sekarang ya Mas ya nggih masjid yang sekarang aja ini konsepnya nggih di luar ya Islamik kan, sekarang kan istilah kesulitan setunggal apa parkiran apa no tamu lah istilahnya jika ada mobil tamu masuk kan tadinya nggak bisa di Islamik kan sudah bisa masuk tuh ya nah kalau misalnya bagian Islamik itu yang
itu di arah mobil buat tamu segala macam ya, apakah boleh apa enggak dari pihak. Jadi konsepnya dikembangkan sekali sampai ke lahan yang di Islam yang kosong. Terus masalah nanti kurban lagi nih, misalnya kan masih tetap di belakang atau mau di depan, tempat hewan kurban potongannya segala macam itu loh. Kalau masih di belakang harus ada jalan tetap ya. Jalannya itu yang kebetulan yang belakangnya sekarang kan kurang besar tuh, mobil yang besar. Karena siapa itu Pak Giran, Pak Giran itu kan terlalu mepet situ tuh. Jadi nanti di desain kalau mau ke belakang berarti jalannya masih dia, masa bisa mobil bisa masuk ke belakang bagaimana ya itu kan paling nggak konsepnya. Terus untuk bentuk bangunan Mas Lidi, untuk atapnya itu rencananya metal ya, apa yang mozaik itu Mas Lidi itu melengkung gitu. Kalau untuk bentuk bangunan, jadi rencana saya ini loh, itu tuh nanti untuk kubahnya itu beton, ya. Kalau hanya beton saja kan kena hujan panas biasanya nanti ngelotok ataupun bahkan netes kadang kalau nggak ngecornya nggak bagus. Itu kita itu finishing plafon pakai plafonnya sekarang saja itu kalau mau kan biasanya lebih fleksibel ya, atau yang sering dipakai pom bensin itu loh ya, nah, pakai itu ya, nah itu kan pakai itu paling ditutup plafonnya Pak Mas ya, soalnya kalau enggak sih khawatirnya itu tadi cat-catnya pada cecel, pada temurun ngisor, rabuan terus bubuan terus sing salat ngopo. Nah, seperti itu. Jadi tapi itu teknis. Intinya adalah struktur utama beton. Dan nanti untuk lantai, struktur utama lantainya nanti untuk lantai 2, lantai 2-nya rencana saya pakai baja saja. Kan sekarang baja pakai supaya rapi. Ya, gitu. Jadi kayak parkiran di Abu Bakar Ali itu ya. Di stasiun itu kan pakai baja juga itu parkirannya. Pengerjaannya cepat, terus tidak ribet itu, tinggal dilas-las saja, nah, rapih lagi kan itu. Jadi rencana saya lantai 2-nya pakai beton. Ngaten, tapi ini gambar lantai 2-nya belum rampung nggih. Maksudnya ini pokoknya gambar belum beres lah. Misal tuh struktur kita tuh baja semuanya aja, memang biar cepat ya, biar gampang. Bisa dilengkungkan enggak kalau untuk baja? Terus agak dilengkungkan mboten. Pakai pipa nanti Pak. Kalau yang itu pakai pipa. Oh, baja pipa, nggih. Oke, saya oke saja. Pakai pipa. Kebetulan kan kemarin saya ngerjain juga masjid tuh. Dari desain sampai selesai 4.000 meter persegi. Bajanya 400 ton tuh. Saya kemarin baru ngerjain. Belum kelar malah sekarang. Lebih cepat, lebih gampang. Share fotonya ya Pak. Ya, fotonya. Ya. Jadi itu lumayan lah. Jadi pakai baja semuanya itu. Nanti untuk aksesnya ketemu Mas Muslim, nun saya langsung ya. Ini. Ya, langsung aja, langsung. Ya, jadi saya interaktif nggih. Ya, saya Pak Yuyun tapi mau interaktif. Ini tadi untuk akses memang tadi Pak Yuyun tadi kan mengatakan kalau itu mlebune angel, ya bener, saya juga ngepres itu. Makanya main saya sempat tak usulkan ya masuknya pakai subway. Ya, jadi masuk ke lewat bawah. Jadi tidak parkir itu lewat bawah, mau muncul lagi ya monggo. Turun. Jadi seperti stasiun tuh, Pak. Stasiun itu kan aksesnya itu stasiun Jogja ya. Stasiun Jogja betulan, kalau Solo enggak. Stasiun Jogja itu ada subway di bawah. Jadi mau keluar tuh ya lorong bawah, set, nah, baru keluar lagi begitu. Atau ya itu memang parkir di bawah, teman kemarin belum setujui Pak Yuyun. Jadi kemarin itu nggak setujui parkir di bawah. Itu ada saksinya Pak Agus tuh, ada Pak Muhail. Ya, katanya Buh piye ki. Nah, kalau saya itu ya piye ya. Kalau Pak mengurangi parkir mengatasi masalah parkiran tadi kan kita harus punya ruang parkir begitu. Masjid kalau nggak parkir. Monggo, lanjut. Ada usul nih, misal Pak, maupun ada basement tapi semi aja, jangan full. Karena keterbatasan alat
kita ya, kalau kita mengerjain sendiri terus kalau sampai kedalaman 3 meter terus harus retaining wall-nya harus benar-benar itu kan pengerjaannya kita belum bisa lah. Kalau sampai naik ke atas malah gampang-gampang aja gitu. Tapi kalau sampai ke bawah malah akan susah dan budgetingnya lumayan besar. Itu loh Mas Nedi. Jadi semi lah kalau naikin bangunannya, lantai utamanya itu naiknya sekalian misalnya 2,5 meter ya, bawahnya buat masjidnya, buat parkiran, jadinya semi aja, nggak full bener garuk ke bawah gitu, nggak usah gitu loh. Gimana itu Mas Nedi? Oke, ya nanti tergantung sepakatan dari itu yang ini hadir ini. Kalau pada dari strukturnya, dari sipilnya udah seperti itu, kita ngikut. Jadi intinya saya secara peruangan, saya usulkan ada basement tetap di bawah. Nah ini yang masyarakat ini pada setuju mboten, soalnya alasan saya itu tadi, satu untuk akses masjid itu masuk, akses jalan itu tadi. Yang kedua untuk toilet. Kalaupun nggak untuk parkir ya enggak apa-apa. Nanti parkir nyembul meneh munggah dhuwur. Terus ya sepertinya nggak efektif lah gitu loh. Itu kalau tidak seperti itu gitu. Ya kan bisa diukur Mas Jun. Misalnya itu kan harus naik dari yang kalau naik nanti 120 Pak Jun. Nah kalau 30 turun ke bawah kan berarti tinggal kurangnya tadi, misalnya mau direncanakan 4 meter kan tinggal cuman 280 kan nganter nggih. Jadi ke bawahnya 280. Kalau hanya 3,5 katakanlah dari lantai nolnya lantai kan hanya butuh ke bawahnya 2,30 meter Pak. Nah, jadi dari permukaan tanah yang sekarang ya praktis cuman digaruk atau dikeruk 2,3 itu kan perdewe karo ngeruk anu toh pon. Istilahnya lah. Terlalu dalam. Nah, gitu. Ya monggo, tapi ini ada Pak Muhail barang tok Palu wis ya aku nggawe basement ora wis genahe. Iya. Ya gitu loh. Betul. Sebelum ini Mas Jujung koma dulu gitu ya. Ini ada mungkin Pak Agus dan Pak Hendri, monggo memberi masukan. Pak Mas Agus ada nggak ya? Nah tuh Mas Agus tuh. Itu. Mas Agus Junaidi. Monggo. Ada enggak ya? Kalau enggak ada atau belum ini Mas Hendri dulu. Monggo Mas Hendri. Mungkin ketinggalan tadi Mas Agus mungkin. Tadi ketinggalan mungkin Mas Agus tadi. Ya, Mas Hendri silahkan. Pak Hendri mana? Nggak ada udah. Anu tadi mungkin pas putus tadi loh Pak. Oh iya putus terus pada. Lagi itu pertelepon mungkin Mas Romi, by telepon mungkin. Pas putus tadi mungkin. Pak Muhail tadi ada juga kok, ini hilang. Ini nanti terakhir kan kami minta ya Pak Muslim dan Pak Muhail nih supaya kita jalan sudah mantap dengan satu itu. Kalau ada yang masih bersuara aneh-aneh, tak abaikan. Yang penting di sini sudah ambil ketua yayasan dan pembina, ya sudah. Dan dari sisi teknis sudah disepakati, terutama antara Mas Lidi selaku arsitek, Mas Jujur selaku pelaksana teknis nanti dengan teman-teman, ya, itu sudah.
Kita jalan depan lurus, fokus. Pak Il, udah masuk Pak Il tuh. Monggo Pak. Monggo, ada basement boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya agak terlambat karena saya sekarang tugasnya tuh ternak teri ya. Jadi saya tadi setel terus tapi tidak ada orangnya. Tadi baru melaksanakan tugas, nganter anak, nganter istri pulang. Dan ini langsung kita sampaikan. Jadi mohon maaf saya ikuti tapi tidak ada orangnya itu. Ini baru saya masuk gitu ya. Karena itu ternak teri, nganter anak, nganter istri, jemput di Maus tadi. Ya gitu ya. Ya, terima kasih Mas Dede ya, Mas-mas semuanya. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah direncanakan